Hey, Samagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Samagon kembali mengingatkan kalian untuk jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah ya, agar kita semua bisa terhindar dari wabah ini. Akhirnya, kali ini kita sudah mendapatkan bagaimanakah isi lengkap dari manga chapter 1023. Tentunya ada banyak hal yang belum kita dapatkan pada spoiler kita yang kemarin. Jadi kali ini kita akan bahas versi lengkapnya. Beserta Samagon di akhir video nanti akan sedikit menganalisa beberapa hal yang menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Tentunya kalian tonton video ini sampai akhir dulu ya, agar tidak terjadi misinformasi nantinya, oke? Dalam chapter kali ini akan mengungkap bagaimana sebenarnya asal-muasal dari tubuh Vinsmoke Sanji yang ternyata menyimpan iblis di dalamnya. Begitu juga dengan cerita Zoro yang kemungkinan besar berasal dari Wano Kuni yang terlihat di mata dari kakek Hyogoro. Tentunya ada alasan yang menarik mengapa Roronoa Zoro ini sampai nyasar ke East Blue. Nah, jadi itu semua kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1023 kali ini diberi judul mirip seperti dua kacang polong. Di sampulnya terlihat Vivi yang sedang duduk di atas dahan pohon, sementara itu beberapa burung hinggap di lengannya. Kita juga bisa melihat Karo yang marah di lantai bawah. Mungkin dia cemburu pada burung yang hinggap di lengan Vivi. Oke, halaman pertama dimulai dari Zoro dan Sanji berdiri di depan King dan juga Queen. Di sana mereka terbaring di tanah tertutup awan debu. Namun perlu dicatat, keduanya ini sadar. Chopper terlihat terkejut melihat efek dari obat Ming. Sementara itu bawahan dari Beast Pirate juga terkejut melihat Queen dan King jatuh. Salah satu bawahan dari bajak laut Beast mengarahkan senjatanya ke Zoro. Tetapi tepat sebelum menembaknya, Kawamatsu pun mengalahkannya. Hyogoro sementara itu memberitahu semua orang untuk tidak mengganggu pertarungan dari Sanji dan juga Zoro dan mencoba membuat tidak ada seorang pun dari pihak yang lain untuk melakukannya. Sementara itu, Marco menatap King dan juga Queen saat mereka bangun. Dan Marco ini teringat beberapa kata yang Shirohige katakan padanya. Shirohige berkata, dulu sebelum zaman Merejoa, ada negara dewa di atas Red Line. Sementara Marco tenggelam dalam pikirannya. Beberapa bawahan bajak laut Beast mulai menembaki dia. Namun, Izo tiba tepat pada waktunya dan menerjang ke arah Marco untuk mencegah peluru mengenainya. Izo menembaki bawahan Beast Pirate itu saat dia meninggalkan tempat itu dengan Marco di pelukannya. Lanjut, kita pun punya scene King dan Queen kembali berperang. Lalu, Queen melakukan rap. Nah, sesaat Queen ini selesai dengan nyanyiannya. Kemudian, Queen pun menembakkan sinar laser ke Sanji dan Zoro. Tetapi mereka menghindarinya. Zoro pun menyadari ada yang tidak beres dengan Sanji. Ternyata setelah memakai Retsu 2 kali, tubuh Sanji merasa aneh. Nah, sesaat mereka berbicara, King pun menerjang Sanji dengan pedangnya. Namun, Zoro menghentikannya dengan pedangnya juga. Queen mengambil kesempatan itu dan mencoba menyerang Zoro dengan teknik baru yang disebut Bridal Grapper. Dia terlihat mengubah cakar kuncir kudanya menjadi cakar yang menyala-nyala. Namun, Sanji melangkah masuk dan memblokir cakar milik Queen dengan tendangannya yang berapi-api. Kemudian, Queen pun tertawa. Queen berkata, kamu pasti salah satu dari cyborg Germa itu. Semua anak-anak Jaji adalah cyborg. Sanji pun menolak mentah-mentah perkataan dari Queen itu dan mengatakan dia merupakan 100% manusia. Queen menjawab, hah? Manusia bisa membuat api sekarang? Bukannya kamu berasal dari ras Lunaria ataupun semacamnya? Jadi, ras Lunaria yang dimaksudkan oleh Queen di sini adalah ras milik King. Nah, setelah mengucapkan nama itu, tiba-tiba wajah King pun tersorot di sini dengan muka datar. Sanji mulai melakukan tendangan api ke arah Queen saat dia membela diri dengan lengannya dengan Bosozoku dan cakarnya. Queen pun mengakhiri dengan mengatakan bahwa tidak masalah apa itu Sanji, karena dia menghadapi seorang cyborg yang bahkan Vegapunk pun tidak bisa ciptakan. Kemudian beralih ke pertarungan dari Zoro dan juga King. Tiba-tiba ujung pedang dari King ini berubah bentuk menjadi seperti sisir. Dan kemudian King menarik pedangnya dan mengambil 2 pedang milik Zoro. Tak hanya sampai di situ, King ini pun melemparkan pukulan kuat ke wajah Zoro. Namun Zoro berhasil menggerakkan kepalanya dan menghentikan pukulan itu dengan pedang yang dia pegang di mulutnya. Beberapa percakapan King dan juga Zoro pun dimulai. Sekarang kita bisa melihat Hyogoro dan juga Kawamatsu sedang menonton pertarungan dari Zoro dan juga King. Kawamatsu mengatakan bahwa Zoro adalah pendekar pedang yang sangat tangguh. Hyogoro mengatakan bahwa dia mengingatkannya pada Raja Ringo, Shimotsuke Orochimaru di masa mudanya. Bahkan gaya bertarungnya pun mirip. Mereka juga mengatakan bahwa Zoro ini mengembalikan Susui, pedang samurai legendaris Shimotsuke Rumia ke Wano Kuni pastilah takdir.
Nah, saat King dan Zoro terus untuk bertarung, kita bisa melihat gambar Ryuma di mana kita bisa melihat bahwa mata kirinya juga rusak seperti layaknya mata dari Zoro. Jadi sangat banyak kemiripan dari mereka berdua. Kemudian panel terpotong lagi dan kita menuju ke lantai 2 kastil Onigashima. Di sana terlihat Jack dan juga Inuarashi terus bertarung. Jack menggunakan bentuk hibridanya. Kakinya masih kaki raksasa tetapi badan dan lengannya berbentuk manusia. Kepalanya ini adalah campuran dari mamut dan bentuk manusia. Ia mempertahankan belalainya yang besar dan taringnya yang besar dengan kepala yang lebih kecil dan tidak memiliki telinga mamut. Jack menyerang Inuarashi dengan belalainya. Namun seperti yang terjadi di Zou, Inuarashi mengambilnya dan melemparkannya keluar ruangan. Mereka berdua lalu jatuh ke halaman di mana Ashura Doji tidak sadarkan diri. Inuarashi ingat akan siksaan yang dilakukan oleh Jack kepadanya terhadap Zou dan mengatakan bahwa sekarang semuanya telah berbeda. Nah, berkat lubang besar di langit-langit yang dibuka oleh Kaido, Inuarashi pun bisa berubah wujud ke model sulongnya. Kemudian panel dipotong kembali dan kita sekarang ada di luar kastil Onigashima, tepat setelah serangan Nekomamushi ke Perospero sebelum tatapan Chaot dan Wanda. Nekomamushi mendekati Perospero mengatakan bahwa dia akan membalas kematian Pedro. Begitu dia melangkah keluar dari bayang-bayang, cahaya bulan menyebabkan Nekomamushi ini berubah lagi menjadi bentuk sulong di depan tatapan ketakutan Perospero. Scene kembali berpindah, sekarang di lantai 2 kastil Onigashima. Di sana ada Raizo dan juga Fukurokujo. Fukurokujo memberitahu Raizo bahwa Wano Kuni tidak bisa mempercayai seorang anak sebagai Shogun. Raizo menjawab bahwa dia tidak meremehkan pemuda karena orang bisa tumbuh. Scene kembali berpindah dan sekarang dipotong ke pantai Wano Kuni. Di sana ada bajak laut hati yang kesal. Mereka telah menarik senjata mereka dan menunjuk pada sesuatu yang sangat mengingatkan mereka pada Kaido. Setelah itu kita mendapatkan halaman ganda yang menakjubkan. Kita bisa melihat seekor naga raksasa berada di depan Luffy. Itu adalah Momonosuke. Luffy pun ingat pertemuan pertamanya dengan Momonosuke. Luffy bertanya pada Momonosuke bahwa memastikan bahwa naga itu adalah Momonosuke. Momonosuke pun sekarang berusia 28 tahun berkat buah iblis dari Shinobu. Buah iblisnya membuatnya tumbuh 20 tahun dengan kekuatannya. Shinobu menangis keras saat dia mengingat saat dia membesarkan Momonosuke ini. Nah, kita bisa melihat gambar Shinobu yang memegang lengan Momonosuke. Kemudian di sana terlihat Shinobu yang meneteskan air mata dan membayangkan Momonosuke seperti layaknya Oden. Dan akhirnya Luffy dan juga Momonosuke berangkat ke atas puncak Onigashima. Kemudian chapter pun berakhir di sini. Yep, kali ini Tamukun ingin menganalisa beberapa hal yang menarik tentang kejadian yang ada di chapter 1023 ini. Jadi langsung saja kita mulai. Di chapter ini, Queen mengatakan bahwa manusia biasa tidak akan mungkin bisa menciptakan api kecuali kau berasal dari ras itu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa bisa saja eksperimen yang dilakukan oleh Germa 66 terhadap tubuh Sanji ini melibatkan ras yang dimiliki oleh King. Ras King yang kita ketahui adalah ras penyihir api yang disebutkan oleh Marco. Nah, mungkinkah inilah penyebabnya kenapa Sanji bisa mengeluarkan semacam api dari dalam tubuhnya? Ini tidak mungkin hanya semacam gesekan udara yang menyebabkan munculnya api di kaki Sanji. Tamukun juga jadi curiga dengan beberapa scene yang dimana Sanji ini tidak hanya mengeluarkan apinya di kakinya, melainkan di seluruh tubuhnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Oda Sensei berhasil menyembunyikan hal itu dengan membaluti Sanji yang diselimuti api di seluruh tubuhnya dengan hal komedi. Lihat saja panel yang Tamukun dapatkan di sini. Ini mungkin Oda Sensei menyisipkan komedi, namun hal lainnya adalah dia memang memberikan kode kepada kita semua tentang apa yang akan terjadi di masa depan dengan Sanji ini. Dan nyatanya sekarang adalah dia memang sebenarnya bisa mengaliri seluruh api ke semua bagian tubuhnya. Ini berkat DNA yang dimiliki oleh ras milik King di tubuhnya. Asal muasal eksperimen ini kemungkinan besar berasal dari koneksinya terhadap organisasi Meds. Nah, di sini Vinsmoke Jaji ini adalah salah satu ilmuwan Meds. Dari timnya ini dia menemukan bahwa ada elemen darah manusia yang bisa dicampur dengan ras lain selain manusia. Kemungkinan pencarian pun dilakukan oleh Dr. Vegapunk dan menemukan bahwa ras King inilah yang nanti akan diuji coba untuk melakukan eksperimen terhadap genetika terhadap elemen darah manusia. Nah, yang seperti kita ketahui bersama bahwa darah Sanji ini berhasil untuk melakukan percobaan genetika di tubuh manusia dengan ras lain yaitu ras King.
Di chapter ini pun sudah jelas mengatakan bahwa julukan iblis yang ditujukan kepada Sanji Sang Germa 66 itu bukanlah hanya nama julukan, melainkan darah yang terkandung pada pasukan Germa itu adalah iblis. Poin selanjutnya yang menegaskan kita dan makin menguatkan bahwa Sanji ini memang sebenarnya adalah iblis adalah karena tipe darah yang dimilikinya adalah sangat langka, yaitu bertipe SRH+. Dia juga punya alis melingkar yang dimana itu layaknya aksen lengkungan dari buah iblis. Itu mencerminkan bahwa ada iblis yang ada dalam diri Sanji. Bagaimanapun, Vinsmoke Sanji ini sudah mendapatkan DNA dari ras iblis. Jadi bagaimanapun, Sanji si kaki hitam ini harus mendapatkan kualitas layaknya tanda petik raja di dalam dirinya. Ini memungkinkan nanti dia bisa saja mempunyai haus Sokohaki. Nah, jika kita membicarakan haus Sokohaki, Tamagon akan mengajak kalian ke sampul cover volume 100 One Piece. Tamagon mulai berpikir liar di sini. Nah, di komik One Piece ke-100 ini berjudul Haus Sokohaki. Di cover ini terdapat karakter Luffy, Ace, Yamato, Zoro, dan juga Sanji. Nah, mungkinkah judul ini menyiratkan bahwa kelima orang ini disinyalir punya haus Sokohaki? Dari kelima orang di sampul ini, baru 3 yang terkonfirmasi, yaitu Luffy, Ace, dan juga Zoro yang mempunyai haus Sokohaki. Yamato yang kita ketahui pada saat melawan Kaido terlihat mengeluarkan sejenis gelombang efek haus Sokohaki. Itu mungkin kodenya. Nah, bagaimana jika kita sekarang mengetahui darah dari Sanji ini pun juga dialiri ras iblis miliki? Jadi mungkinkah ini adalah pertanda bahwa Sanji dan juga Yamato sedikit lagi kita akan mengetahui mereka punya haki raja seperti 3 karakter di sampul ini? Jadi perlu kalian ketahui dahulu bahwa ras yang dimiliki oleh King ini bernama Lunaria. Jika kata Lunaria ini kalian terjemahkan ke bahasa Latin, maka secara harfiah itu disebut dengan bulan. Nah, mungkinkah ras yang dimiliki oleh King ini adalah ras keempat yang hidup di bulan? Sebelumnya kita mengetahui bahwa hanya 3 ras yang hidup di bulan, yaitu ras Birka, Skypian, dan juga Sandian. Sekarang coba kalian lihat pada cover story di chapter 470. Di gambar ini memang hanya terlihat 3 ras yang ada di bulan. Namun, Tamagon sedikit curiga dengan gambar yang Tamagon beri lingkaran merah di sini. Pada gambar ini, terlihat ada bentuk yang seperti kepala yang menyerupai 3 ras yang ada di sini. Nah, mungkinkah ini adalah ras dari King yang memang ditutupi oleh Oda Sensei terlebih dahulu? Karena kita diberi gambaran fotonya dulu di sampul chapter 470 ini. Jadi sebelum ras King ini hidup di Redland, tanah asli dari mereka adalah di bulan. Ini juga terkoneksi dengan sayap yang ras King ini miliki yang sama halnya seperti 3 jenis ras yang ada di bulan, yaitu Sandian, Skypian, dan juga Birka. Jadi, bagaimana bisa ras dari King ini punah dan menyisakan dia seorang? Tamagon mencurigai King lah yang membunuh rasnya sendiri. Dia terlihat sangat terobsesi membunuh dan juga menyiksa seseorang. Nah, jangan-jangan memang orang inilah yang sangat kejam dan punya obsesi yang sangat gila. Kaido tentu saja gemar untuk merekrut orang-orang yang gila dan makhluk yang kuat yang akan dijadikan bawahannya. Contoh saja, Queen sang ilmuwan sesat yang suka menyebarkan virus penyakit demi kepuasannya. Nah, jadi King ini selain suka menyiksa, mungkin dia ada obsesi dengan yang namanya membunuh. Jadi, bagaimana? Bisa saja ini adalah Itachi versi One Piece, bukan? Seperti yang kita ketahui bersama di chapter sebelumnya bahwa Queen mengetahui ayah dari Sanji adalah Vinsmoke Jaji. Bagaimana jika nanti pada rancangan flashback dari Zoro, King ternyata mengetahui ayah dari Zoro yang sebenarnya? Sangat menarik, bukan? Terlihat jelas bahwa di sini Hyogoro melihat ada bayangan dari Shimotsuki Ushimaru dan Shimotsuki Ryuma ada pada diri Zoro. Bisa jadi memang indikasi kuat bahwa asal-muasal Zoro ini masuk ke dalam klan Shimotsuki di Wano Kuni. Besar kemungkinan bahwa Roronoa Zoro mempunyai darah seorang Shimotsuki. Ini adalah SBS yang dibuat oleh Oda Sensei tentang penjelasannya mengenai Shimotsuki Village. Kalian bisa pause dulu jika kalian ingin melihatnya dan membacanya dengan tampilan yang detail. Nah, inti dari SBS ini adalah bermula dari orang yang bernama Shimotsuki Kozaburo. Dia adalah pembuat pedang yang sangat handal yang dimana dia membuat beberapa pedang yang cukup terkenal. Contohnya Wado Ichimonji milik Zoro dan juga Enma milik Oden. Berikut ini Tam menjabarkan perjalanan Shimotsuki Kozaburo dalam SBS ini. Awalnya dia menempa Enma dan memberikannya kepada pewaris klan Kozuki yaitu Kozuki Oden. 55 tahun yang lalu, dia kemudian berangkat ke laut. Dia dan samurai Wano memiliki petualangan besar di sana. Mereka mendarat di suatu tempat bernama East Blue. Mereka menyelamatkan penduduk setempat dari bandit gunung di sana. Mereka mengajari penduduk desa cara pedang dan banyak yang terpikat dengan permainan pedang.
Nah, kemudian mereka memutuskan untuk menetap di sana dan mendirikan desa Shimotsuki di East Blue. Putranya, Koshiro, yang sekarang menjadi guru Zoro di desa Shimotsuki di East Blue. Cucu perempuannya, Kuina, lahir juga di sana. Jadi, ingatkah kalian pada saat Momonosuke bertanya tentang kata Zunachi kepada Zoro? Zoro mengatakan dia diajari istilah Zunachi ini oleh seorang kakek tua di desanya pada waktu dia kecil. Nah, ini terkoneksi dengan jawaban SBS yang Tamagon jelaskan tadi. Jadi dengan kata lain yang dimaksud Zoro dengan seorang kakek tua di desanya yang dia temui sebenarnya adalah kakek Shimotsuki Kuzaburo itu sendiri yang berasal dari negeri Wano. Nah, lalu bisakah itu berarti garis keturunan Zoro berasal dari sana? Seperti yang Tamagon sudah teorikan pada video yang sudah Tamagon buatkan ini, bahwasannya memang ada indikasi Zoro adalah anak dari Shimotsuki Orochimaru. Jika kalian ingin mengetahui teori ini dengan detail, kalian bisa cari linknya di deskripsi ya. Jadi Tamagon akan ringkas di sini bahwa teorinya adalah, pertama Zoro lahir di Wano sekitar 21 tahun yang lalu. Ayahnya adalah Shimotsuki Orochimaru. Nah, Dragon berkelana ke Wano untuk mencari pengetahuan sekitar 18 tahun yang lalu, di mana dia berkenalan dengan Shimotsuki Orochimaru. Nah, pada saat itu terjadi pemberontakan di Wano Kuni. Orochimaru pun mempercayakan temannya, Monkey D. Dragon, dengan tugas membawa putranya ke tempat yang aman dengan mengantarkannya ke desa keluarganya di East Blue yang dimana itu adalah dojo dari Koshiro. Kemudian di sana Zoro diberi nama baru yaitu Roronoa agar beban keluarga tidak mengikutinya dan memberikannya dia keselamatan di sana. Ini tentu sama halnya dengan Porgar di Ace yang harusnya namanya adalah Gold di Ace. Jadi itulah alasan mengapa Zoro ini nyasar ke East Blue waktu dia kecil. Oke, jadi sekian dulu analisa dan pembahasan Tamagon mengenai isi dari chapter 1023 ini. Jadi, bagaimanakah menurut kalian tentang analisa kekuatan dari Sanji dan apa memang Zoro punya gen darah dari klan Shimotsuki? Terima kasih sudah menonton video ini ya, dan selamat beraktivitas kembali.